wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Siti Haruma dari kelas 12 IPS 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu novel dari karyanya seorang YouTuber terkenal, yaitu Mbak Sarah Wijayanto, yang berjudul Wingit. Nah, jadi Wingit sendiri adalah novel yang bertemakan horor, yang bertema horor. Nah, novel ini tuh terinspirasi dari pengalaman Mbak Sarah Wijayanto saat menelusuri tempat berpenghuni yang dianggapnya angker. Di YouTube juga sering Mbak Sarah membagikan kisah-kisahnya kan. Pasti teman-teman semua nonton kok. Terus novel ini tuh ditulis oleh Mbak Sarah Wijayanto sendiri, seorang konten kreator dan seorang yang udah terkenal sebagai penulis novel yang bertemakan horor. Terus novel Wingit ini juga menceritakan 7 sosok hantu di sebuah perumahan tak berpenghuni di daerah Jakarta Timur. Di sana itu Mbak Sarah dan kawan-kawannya dan tim bertemu dengan hantu yang A few moments later. mendiami bangunan-bangunan kosong. Salah satu hantu itu bernama Siti. Nah, Siti itu melalui perantara Mbak Sarah, Siti menceritakan mengenai hidupnya. Siti ingin menjadi wanita berprofesi seperti kebanyakan wanita, namun Siti ini nggak bisa memilih karirnya di lingkungan yang tidak baik, jadi membuatnya itu hidup dalam sisi gelap. Selain hantu Siti juga ada sosok yang dinamai hantu adik yang selalu bersama hantu perempuan yang dinamai hantu tante itu. Nah, terus Wingit sendiri tuh menceritakan kisah-kisih Wingit sendiri tuh menceritakan kisah-kisah mistis atau horor yang dialami oleh Mbak Sarah Wijayanto. Penulis Wingit sekaligus manusia memiliki kemampuan untuk melihat makhluk dari dunia lain. Buku ini cocok dibaca untuk pembaca yang menyukai genre horor dan kisah horor yang terjadi di Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian gak ada tontonan, terus kalian bingung mau dengerin cerita horor dari mana, bisa banget nih. Salah satu rekomendasinya adalah buku Wingit ini, karena di dalam buku ini tuh ada 7 cerita yang berbeda-beda. Tapi karena ada 7, jadi saya sendiri jadi susah buat ngapalin mana-mana aja sih karakter-karakternya. Kayak misal di sub yang pertama itu tuh ada karakter Mbak Ningsih, terus yang kedua itu ada Mbak Marni, terus dan ada yang lainnya. Terus di buku Mbak Sarah ini juga nggak ada itunya, apa? Daftar isi. Di buku Mbak Sarah itu nggak ada daftar isi, jadi nggak bisa ngelihat judul-judul cerita yang ada di novel ini. Karena biasanya di novel tuh ada di novel tuh biasanya ada daftar isinya kan, tapi di sini nggak ada daftar isinya. Okay. Jadi kayak harus liatin satu-satu gitu loh buat tahu judul-judul subtextnya tuh apaan. Tapi menurut saya sih nggak apa-apa ya, bagus kok ceritanya. Novelnya juga tetap bagus dan buat kita tuh nggak bosen karena di dalamnya ada 7 cerita yang beda-beda. Jadi membuat kita tuh enjoy buat ngebaca. Apalagi buat teman-teman yang emang dasarnya suka sama cerita-cerita horor, saya saranin tuh ini, karya-karyanya Mbak Sarah lainnya juga oke. Okay. Kayak ini yang pertama ada Ningsih. Ini tuh kisahnya mbak-mbak yang hamil gitu, terus digugurin sama dia. Buat teman-teman yang penasaran, bisa dibaca di novel ini yang berjudul Wingit. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.